disebabkan berkurangnya hormon estrogen dan progesteron dan hormon dari masa haidnya, masa haid selamanya, yang dimana biasanya terjadi antara umur 45 tahun sampai 50 tahun. Yang kedua ada fase akhir dalam kehidupan wanita setelah masa reproduksi berakhir. Itu ada 3 fase. Yang pertama, fase pramenopause. Jadi fase pramenopause itu adalah suatu masa yang berlangsung sekitar 4-5 tahun sebelum menopause-nya. Untuk reproduksinya itu mulai menurun sampai timbulnya keluhan atau tanda-tanda menopause. Baik, yang kedua ada fase perimenopause, itu periode dengan keluhan memuncak dengan rentang 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah menopause. Yang ketiga ada fase postmenopause. Fase postmenopause itu adalah fase setelah menopause sampai senilis, dan masa berlangsungnya itu kurang lebih 2-5 tahun setelah menopause. Itu ada gejala menopause. Gejala menopause itu yang pertama, menstruasi yang tidak teratur. Menstruasi yang tidak teratur itu biasanya terjadi pada masa pramenopause yang ditandai dengan makin jarangnya atau bahkan sering menstruasi. Baik, yang kedua itu ada hot flashes. Hot flashes itu rasa panas menyebar di seluruh tubuh yang sering itu misalnya daerah wajah dan dada yang disertai dengan warna kulit kemerahan serta keringat yang berlebihan. Yang ketiga itu ada vagina menjadi kering dan gatal karena penipisan jaringan pada dinding vagina, sehingga dapat timbul nyeri dan iritasi pada saat berhubungan badan. Yang keempat itu ada saluran kemih atau uretra menjadi kering dan elastis sehingga mudah terjadi infeksi atau saluran kemih. Yang kelima itu ada sering terjadi pusing, terus kesemutan dan palpitasi atau jantung berdebar. Yang keenam itu mudah lelah dan perubahan mood dan mudah tersinggung. Yang ketujuh itu hilangnya kendali terhadap kandung kemih. Yang kedelapan itu perubahan kulit yang tidak elastis dan muncul keriput. Akibatnya itu karena jaringan kolagen yang berkurang dan mengakibatkan menurunnya kadar estrogen. Yang berikut ada upaya menghadapi menopause. Upaya yang menghadapi menopause itu yang pertama, konsumsi sumber fitoestrogen. Jadi fitoestrogen itu merupakan hormon estrogen yang terdapat pada polong-polongan padi, sayur itu misalnya buncis, wortel dan kentang, dan ada buah-buah itu misalnya delima, ceri dan juga apel. Baik, yang berikut itu olahraga untuk meringankan kebugaran dan kesehatan seperti senam pagi dan juga berenang. Yang terakhir itu ada konsumsi makanan yang cukup, memenuhi gizi per hari dengan asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral secara imbang. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi status nutrisi pada menopause. Yang pertama itu menurunnya estrogen dapat menimbulkan perubahan kerja usus menjadi lambat. Yang kedua, menurunnya pengeluaran hormon insulin dan tiroksin. Yang ketiga ada menurunnya pengeluaran hormon paratiroid. Yang berikut ada terapi yang dapat dilakukan oleh menopause. Yang pertama, olahraga teratur dan hindari stres. Yang kedua, terapi suli hormon atau TSH. Yang ketiga, jauhi rokok. Yang keempat itu kurangi asupan protein. Yang kelima, makan buah-buahan dan sayuran. Dan yang terakhir itu ada konsumsi makanan kaya kalsium. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, saya persilakan. Ya, saya silakan. Silakan jelaskan kebutuhan dan harus dalam kehidupan dan makanan yang harus dihindari itu sebagai apa.
kedua itu ada protein. Protein itu misalnya kita harus kurangi mengkonsumsi protein dan sumber hewani sehingga tidak lebih dari 15% jumlah kalori kita, dan kita lebih mendapatkan banyak protein dari sumber nabati. Yang tiga itu lemak. Jumlah lemak yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah berkisar 20% sampai 30% dari seluruh jumlah kalori. Hindari atau batasi penggunaan lemak asal hewani yang tinggi kandungannya asam lemak jenuh. Yang keempat itu ada vitamin dan mineral. Dianjurkan agar dapat mengkonsumsi kalsium disertai dengan vitamin D dan pencegahan osteoporosis makanan berbagai macam sumber. Seperti yang pertama itu ada sayuran dan buah-buahan setiap hari, susu, brokoli dan